selamat datang kembali di Upscale Channel. Gimana nih kabar kamu? Ya, sebenarnya aku mau nanya gimana ya kabar investasi kamu? Masih rutin nggak? Atau udah bolong-bolong? Atau jangan-jangan kamu lupa nih kamu udah mulai berinvestasi? Sejujurnya emang susah ya, merupakan tantangan sendiri bagi kita untuk menjaga diri agar disiplin berinvestasi di setiap bulannya. Tapi kamu tenang aja, gak usah khawatir ya, karena di video kali ini aku mau bocorin strategi yang bisa kamu lakukan untuk terus berdisiplin dalam berinvestasi. Sebelum aku share apa aja rahasianya, boleh banget ya di subscribe channel ini, kemudian kasih like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang pertama, kamu harus menentukan apa tujuan dari investasi kamu. Sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi di salah satu instrumen investasi, kamu harus menentukan apa tujuan dari investasi kamu. Apakah kamu mau mempersiapkan dana pensiun, atau kamu mau mengumpulkan dana pendidikan anak, atau kamu mau menyiapkan kekayaan kamu untuk masa depan? Dengan mengetahui tujuan investasi, maka akan lebih mudah bagi kamu untuk menentukan jenis investasi yang sesuai dengan tujuan kamu dan kondisi kamu saat ini. Selain itu, kamu juga akan termotivasi untuk terus berinvestasi setiap bulannya karena ada tujuan yang ingin kamu raih. Strategi yang kedua, buat rencana keuangan. Setelah kamu menentukan apa sih goal dari investasi kamu, maka kamu perlu banget untuk membuat rencana keuangan yang detail dan terperinci. Saatnya sekarang bagi kamu untuk menghitung berapa banyak jumlah uang yang kamu perlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentukan berapa banyak uang yang bisa kamu sisihkan untuk berinvestasi setiap bulannya. Dan yang gak kalah penting, jangan pernah lupa untuk memperhitungkan kemungkinan terjadinya resiko atau kebutuhan darurat. Step selanjutnya yaitu menentukan jenis investasi yang sesuai. Kamu harus menentukan instrumen investasi apa nih yang sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan tujuan kamu, dan pastinya harus sesuai dengan profil resiko kamu. Misalnya nih, kamu memiliki tujuan investasi jangka panjang dan profil resiko kamu itu tergolong tinggi. Jadi, kamu boleh banget untuk mempertimbangkan berinvestasi di instrumen saham. Tapi, kalau misalnya goal investasi kamu itu jangka pendek, kemudian profil resiko kamu itu juga resiko rendah, maka pertimbangkan untuk berinvestasi di deposito atau reksadana. Yang keempat, lakukan investasi secara rutin. Sekarang juga ambil kalender dan buatlah jadwal investasi kamu. Kemudian pastikan kamu untuk terus mengikuti jadwal yang udah kamu buat itu. Dengan membuat jadwal, itu akan membantu kamu untuk terus berdisiplin dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat merugikan keuangan kamu. Yang kelima, review kemajuan investasi kamu secara berkala. Jangan pernah lupa untuk mereview kemajuan investasi kamu secara rutin ya. Hal tersebut akan membantu untuk memonitor kinerja investasi kamu dan mengambil keputusan atas tindakan yang mungkin diperlukan kalau misalnya nih terjadi perubahan dalam kondisi pasar. Review kemajuan investasi kamu itu juga membantu kamu untuk mengukur sudah sejauh mana nih tujuan investasi kamu tercapai. Apakah 50% atau mungkin sudah tercapai banget. Kalau misalnya terdapat perubahan dalam tujuan investasi kamu atau kamu merasa bahwa investasi yang kamu pilih ini udah nggak lagi relevan dengan kebutuhan kamu bisa memutuskan untuk melakukan perubahan dan pastikan ya untuk tetap disiplin dalam melakukan investasi. Kemudian, hindari melakukan tindakan secara tergesa-gesa. Selalu ingat untuk tidak terlalu sering memeriksa kemajuan investasi atau terlalu sering mengubah portofolio investasi kamu. Hal tersebut akan menyebabkan kamu terlalu banyak terpengaruh oleh emosi dan akhirnya kamu melakukan tindakan tergesa-gesa yang mungkin sebenarnya bukan suatu yang bijak. Selalu pertimbangkan keputusan investasi kamu dengan hati-hati dan jangan mudah terpengaruh oleh kondisi pasar. Kamu harus melakukan riset lebih dalam terlebih dahulu. Yang ketujuh, cobalah untuk meminta bantuan dari seorang profesional. Andai kata kamu merasa kurang yakin nih dengan kemampuan kamu dalam berinvestasi, atau misalnya kamu ngerasa terlalu sibuk untuk bisa melakukan investasi secara mandiri, kamu bisa mempertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang profesional, misalnya financial planner atau wealth manager. Mereka bisa membantu kamu untuk membuat rencana keuangan yang terperinci dan detail dan mengelola portofolio investasi kamu secara efektif.
Tapi pastikan ya untuk melakukan riset lagi nih sebelum kamu memutuskan memilih profesional. Yang kedelapan, gunakan teknologi untuk membantu kamu. Kan kalau saat ini tuh banyak banget aplikasi dan platform yang dapat membantu kamu untuk bisa lebih mudah dan efisien dalam berinvestasi. Kamu bisa menggunakan aplikasi keuangan untuk memonitor keuangan kamu secara keseluruhan, mulai dari mencatat pengeluaran serta pemasukan, sampai membantu kamu untuk mengelola dana investasi. Kemudian, yang gak kalah penting nih, sisihkan dana darurat. Sekalipun kamu udah berdisiplin dalam berinvestasi, jangan pernah lupa untuk menyisihkan juga nih sebagian dana kamu untuk kebutuhan darurat. Sesuai dengan namanya ya, dana darurat itu bisa kamu pakai untuk menutupi kebutuhan yang mendadak, misalnya biaya rumah sakit atau perbaikan rumah. Jadi, kamu nggak perlu mengambil dana investasi kamu untuk menutupi kebutuhan darurat itu, dan kamu bisa fokus nih untuk berinvestasi dengan disiplin. Selanjutnya, coba diversifikasikan portofolio investasi kamu ya. Artinya, kamu menyebar dana investasi kamu ke dalam beberapa instrumen investasi yang berbeda. Jadinya, kamu nggak terlalu bergantung pada satu jenis investasi saja. Dengan demikian, apabila terjadi fluktuasi dalam kondisi pasar, kamu akan lebih terlindungi. Nah, kayaknya aku udah cukup banyak ya ngasih strategi gimana sih supaya kita bisa disiplin berinvestasi setiap bulannya. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat ya buat kita semua. Makasih banyak nih buat kamu yang udah nonton video sampai akhir. Jangan lupa ya untuk nonton video selanjutnya. Bye.